Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang menanti seleksi P3K 2024. Berikut kita ada informasi baru Bapak Ibu. Tidak menunggu PP, jadwal P3K akan segera diumumkan dan disampaikan kepada seluruh non-ASN yang terdata di database diwajibkan untuk login. Walaupun rekan-rekan tidak ada formasi, rekan-rekan akan tetap diangkat menjadi P3K meskipun hanya paruh waktu. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, dari raker yang dilaksanakan bersama Komisi 2 semalam, Bapak Ibu, kita mendapatkan informasi terbaru dari Bapak Aba berkaitan dengan jadwal pelaksanaan P3K 2024. Meskipun RPP ataupun PP manajemen ASN tidak siap ataupun belum dapat diterbitkan, maka seleksi P3K ini akan tetap diumumkan. Nah, ini sudah juga dibahas di laman CPNN berkaitan dengan info resmi jadwal pendaftaran P3K yang mana tidak menunggu PP manajemen ASN. Nanti di akhir video kita akan dengarkan pernyataan Pak Aba. Menjelang pendaftaran P3K 2024, Kemenpan RB menyebutkan surat nomor sekian yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian yang berada di instansi daerah. Surat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi kebijakan P3K. Bapak Ibu, suratnya yang ini ya. Nah, ini ya, surat berkenaan dengan penyerahan SK besok, yaitu di tanggal 30 Agustus 2024, hari Jumat pukul 8 pagi di Jakarta. Di mana tindak lanjut itu adalah penyerahan surat keputusan Menpan RB tentang penetapan kebutuhan P3K tahun 2024 yang akan dilaksanakan 30 Agustus 2024. Nah, terkait jadwal pendaftaran, info terbaru disampaikan Bapak Aba adalah dia mengatakan tahapan pengadaan P3K akan tetap dimulai pada September mendatang. September-Oktober untuk pengadaan P3K, kata Pak Aba dalam raker yang dihadiri Menpan RB dan Kepala BKN. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hanya 3 Permen PAN RB yang diterbitkan sebagai aturan untuk pelaksanaan P3K dan tidak menunggu PP manajemen. Pada kesempatan itu, Menpan Azwar Anas menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengupayakan penyelesaian non-ASN atau honorer melalui 3 peraturan saja, yaitu Kemenpan RB 347, 348, dan 349. Dan tentu saja ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Namun Bapak Ibu tidak mengacu pada PP karena di sini juga Pak Azwar Anas mengatakan permohonan maaf karena PP manajemen ASN belum bisa diterbitkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang termasuk pada database PKN ataupun yang masih aktif bekerja, di sini Pemda dihimbau untuk dapat mengumpulkan seluruh ASN yang mana tujuannya adalah untuk supaya Bapak Ibu diperintahkan melakukan login. Mari kita baca. Menjelang P3K 2024, Kemenpan RB mendorong seluruh Pemda mengumpulkan semua pegawai non-ASN. Deputi Bapak Aba mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan agar seluruh honorer bisa ikut seleksi P3K. Kita dorong Pemda untuk mengumpulkan non-ASN agar bisa ikut seleksi, kata Aba pada raker tersebut. Aba menjelaskan bahwa meskipun jumlah formasi yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah honorer, tetapi semua non-ASN punya kesempatan ikut mendaftar. Yang aktif bekerja tetap diberikan kesempatan untuk ikut tes. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Aba itu sebanding dengan apa yang sudah kita bahas juga berkaitan dengan kesimpulan hasil raker semalam, yaitu berkaitan dengan nomor 2 dan nomor 3. Di mana yang nomor 2 ada 1,7 juta ini nanti akan dibagi 2, di mana non-ASN yang nanti mendaftar dan ada formasinya ini otomatis menjadi full time, sedangkan rekan-rekan yang mendaftar tetapi tidak ada formasi ataupun formasinya kurang, maka ini akan diangkat menjadi paruh waktu. Nah, di poin ketiga ini Bapak Ibu sebenarnya menjadi revisi pada Kemenpan RB 347, di mana di sini diperbolehkan bagi Bapak Ibu yang tidak aktif lagi maksimal 2 tahun untuk dapat mendaftar. Padahal di dalam Kemenpan RB 347 ini hanya membolehkan rekan-rekan yang aktif saja yang dapat mendaftar. Nah, dengan adanya hasil kesepakatan ini kemungkinan terbesar Kemenpan RB ini akan direvisi oleh PAN RB. Jadi sekali lagi kita pesankan bagi Bapak Ibu yang ada atau tidak formasinya, silakan tetap buat akun login pada hari H nanti sehingga Bapak Ibu dapat dijadikan ASN full time. Kalaupun tidak ada, maka Bapak Ibu akan tetap menjadi P3K meskipun paruh waktu. Berikut kita dengarkan pernyataan langsung dari Bapak Aba. Karena harus sesuai dengan regulasi, maka Kementerian PAN RB menyiapkan regulasi-regulasi ini di awal, Pak. Ya. Dan sesuai dengan PP 11 memungkinkan Kementerian PAN RB dalam hal ini Menteri PAN mengeluarkan regulasi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Ditambah dengan penguatan dari Undang-Undang 20 2023. Nah, kebijakan ini tentunya fokus kita karena yang lebih besar itu guru dan nakes dan itu menjadi kebutuhan dasar, tentunya ini menjadi prioritas.
termasuk juga penyelesaian tenaga non-ASN yang memang sudah dimandatkan oleh Undang-Undang 20 2023. Nah, kalau kita lihat dari data non-ASN BKN ini, tentunya dari 2,3 juta itu 571.000 itu sudah menjadi PNS dan P3K. Tersisa itu 1,7 dari data non-ASN. Nah, sesuai dengan kesepakatan Pak Pimpinan dan Pak Menteri Pan-RB, tentunya penyelesaian ini menjadi tanggung jawab salah satunya Menpan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memang harus diselesaikan. Dan koordinasi ini juga kami sudah koordinasikan dengan Pusat, Kemendikbud, Ristek, Kemenkes, dan sebagainya. Walaupun formasi tadi yang disampaikan bahwa tidak penuh, namun secara kebijakan ada 4 prioritas yang dilakukan, Pak. Yang pertama XTHK 2, pertama non-ASN yang terdaftar di database BKN, yang kedua adalah tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja, Pak. Jadi yang aktif bekerja itu tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti tes. Dan tes ini nilainya itu tidak menggunakan nilai ambang batas, tapi menggunakan peringkat terbaik. Sehingga yang harus kita dorong itu adalah pemerintah daerah supaya mengumpulkan tenaga non-ASN-nya yang aktif bekerja untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Ini dasar-dasar hukumnya ini sudah kita siapkan, karena kalau kita menunggu di RPP itu, kami khawatir ini tidak ada payung hukum untuk penyelesaian tenaga non-ASN, Pak. Walaupun tadi kami sepakat arahan Pak Pimpinan seharusnya ada di dalam, namun ini saran bukan hanya dari kami, tapi juga dari tim PAK, Pak. Ini harus kita selesaikan lebih dulu, sehingga dengan kewenangan Menteri Pan-RB ini kita bisa selesaikan. Barangkali ini Pak Pimpinan, Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.